Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iqbal. Saya dari Prodi PAI Reguler, Kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil. Dosen pembimbing saya yakni Bapak Haris tentang ilmu psikologi, mata kuliah ilmu psikologi. Jadi kali ini saya akan menerangkan APE saya yang berjudul tentang waktu sholat atau mempelajari pada jam atau waktu ketika kita melakukan yang namanya sholat. Adik-adik semua pasti sudah tahu kan, pasti pernah dibelajari oleh orang tuanya dan mungkin di lingkungan sekitarnya adik-adik sudah pernah melakukan yang namanya sholat. Jadi kakak kali ini akan menerangkan atau menjelaskan bahwa ketika kita mau melakukan sholat, kita harus tahu yang namanya waktu atau jam kita melakukan sholat. Ketika adik mau melakukan sholat, kita akan harus tahu yang namanya waktu-waktunya. Oh, pada waktu ini kita melakukan sholat, pada jam tertentu kita melakukan sholat. Jadi kakak ini akan menjelaskan atau menerangkan bahwa adik-adik kalau mau sholat harus melihat yang namanya jam. Jadi kita mulai dari pagi atau subuh. Ketika adik-adik ini bangun pagi atau subuh, adik kan harus melakukan yang namanya sholat. Apa itu sholatnya? Yaitu sholat subuh. Jadi kalau kita melakukan sholat subuh itu nggak boleh kita langsung jam terserah jam berapa, jam bukan, tapi ada waktu-waktu tertentu. Di sini kakak ada alat peraga untuk melihat jam untuk melakukan sholat. Pada jam berapa kita melakukan sholat subuh? Yakni pada pukul 4. Nah, pukul 4 ini lah. Ketika kita pada waktu pukul 4, ini di sini ada diterangkan ya, ini namanya sholat subuh. Pada waktu pukul 4 pagi, adik-adik harus melakukan yang namanya sholat subuh. Nggak boleh adik-adik jam 4 melakukan sholat maghrib atau sholat asar ya. Lanjut, yang kedua, biasanya itu sholatnya dilakukan di waktu siang hari. Itu sholat apa? Sholat duhur. Nah, pada sholat duhur kita melakukannya pada pukul 12 atau pukul setengah 12. Nah, gini caranya. Pukul jarum jam yang kecil ini ditunjukkan pada pukul 11 dan yang panjang ditaruh di angka di pukul 6 di angka 6. Jadi ini yang namanya sholat duhur. Jadi adik-adik harus tahu ya. Ini kakak menjelaskan bahwa sholat ketika kita melakukan sholat duhur kita harus tahu jamnya. Nggak langsung ketika sudah siang, ketika matahari sudah di tengah-tengah kita melakukan sholat. Tidak, tapi kita harus melihat jam dulu. Adik-adik kan sudah punya jam di rumahnya. Adik-adik bisa dilihat bahwa ketika jam sudah menunjukkan jam setengah 11, ini namanya setengah 11. Ini jarum jam yang kecil di angka 11, jam yang jarum jam yang panjang di angka 6. Ini menunjukkan bahwa pukul setengah 12 adik harus melakukan sholat duhur. Lanjut yang ketiga, sholat biasanya dilakukan di petang hari atau di sore hari. Di sore hari adik harus melakukan sholat asar pada jam
jam 3. Nah, setelah melakukan sholat duhur tadi, adik melakukan sholat asar pada jam 3 ini. Ya, adik-adik bisa lihat ini menunjukkan jam 3. Di sini dijelaskan, nah ada sholat asar. Lanjut, ketika kita sudah menjelang matahari terbenam. Matahari terbenam itu menunjukkan pada waktu sholat maghrib. Nah, gini, sholat maghrib kita harus melakukan kita melakukan sholat maghrib pada jam 5. Jam 5 biasanya itu jam 5 lebih 15 menit. Nah, gini, ini menunjukkan kita harus sholat maghrib. Nah, kita nggak ketika sudah matahari terbenam, kita nggak langsung melakukan sholat maghrib, karena kita harus tahu bahwa sholat maghrib itu dilakukan ada jam-jam tertentu atau pukul-pukul waktu tertentu. Nah, di sini kakak sudah menjelaskan. Lanjut yang keempat, yakni biasanya sholatnya dilakukan di malam hari. Pasti adik-adik sudah tahu apa itu sholatnya, sholat isya. Nah, gini, sholat isya ini dilakukan di malam hari atau setelah waktu sholat maghrib. Kira-kira biasanya selang waktu 1 jam gitu. Jadi dilakukannya biasanya jam setengah 7 ini. Gini, jam setengah 7. Jarum jam yang panjang itu di 6, jarum yang pendek antara 7 dengan 6. Ini setengah 7. Jadi adik-adik melakukan sholat isya itu setengah 7, nggak langsung ketika tapi enaknya waktu sholat isya itu waktunya panjang sampai subuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kata-kata yang kurang masuk di dalam pikiran adik-adik semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.